Dan hari ini ya, pesan Tuhan untuk kita semua yang Tuhan taruh adalah bagaimana sebetulnya untuk melayani itu kita butuh dilayani dulu oleh Tuhan. Ya, makanya saya kasih judul khotbah saya hari ini Serve to Serve. Kita perlu dilayani dulu untuk bisa melayani. We need to be served first before we serve. Ya, mari kita baca dulu ayat firman Tuhan. Betul? Dari Efesus 3 ayat 16 sampai 21. Saya ajak kita semua baca yang keras ya, saudara-saudara ya. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang bukan hanya mendengar tapi juga melakukan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pagi ini kita melihat bahwa bagaimana Tuhan melayani kita agar dapat melayani sesuai dengan kehendaknya. Kita baca di sini ini adalah doa Paulus ya. Karena yang menulis kitab Roma itu adalah Paulus. Nah, doa Paulus bagi jemaat di Efesus ini ialah agar Tuhan menguatkan dan meneguhkan manusia batiniah mereka oleh Roh-Nya supaya Kristus berkuasa dalam hati mereka dan mereka berakar dan berdasar dalam kasih Tuhan. Nah, Paulus menuliskan perintah ini ya, doa mungkin ya lebih tepatnya, ini bukan dalam keadaan baik-baik. Surat Efesus ini Paulus tulis itu waktu dia menjadi tahanan rumah pemerintah Roma. Ya, dia punya pelayanan misi di Roma melayani orang-orang non-Yahudi. Dan itu karena itulah dia di penjara, ditahan. Dia mau diadili oleh Kaisar Roma. Jadi apa yang dilakukan Paulus dalam masa tahanan itu dia ditahan di rumah. Kalau siang, mungkin gambarannya seperti kita waktu pandemi, 2 tahun pertama pandemi kan kita di rumah aja ya, gak bisa keluar, gak bisa ketemu orang. Kondisi Paulus mungkin seperti itu. Kalau siang dia boleh bebas bergerak di rumah, tapi kalau malam dia itu dirantai ke pengawal supaya gak kabur. Ya. Dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi yang dia bisa pakai itu untuk menjadi pudar kasihnya atau imannya, tapi justru Paulus menuliskan doa ini. Dan kalau Paulus bisa menaikkan doa seperti ini, saya percaya karena dia juga sudah mengalami manusia batiniah yang dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus. Nah, waktu kita belajar tentang diri kita ya, kenapa sih manusia batiniah? Kenapa sih dibilangnya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu? Kenapa batin? Kenapa enggak diri kita aja semuanya gitu ya? Kenapa bicara spesifik soal batin? Karena kalau kita pelajari ya saudara, manusia ini secara umum itu terdiri dari manusia spiritual, manusia rohani ya, manusia batiniah dan manusia lahiriah. Nah, gambarannya mungkin seperti gambaran iceberg ya. Gunung es. Nah, kalau saudara tahu fenomena gunung es ya. Nah, 10% yang muncul di permukaan itu kan hanya istilahnya tip of the ice ya. Cuma 10%. Apa yang orang lihat tentang kita, sifat kita, perkataan kita, perbuatan kita, itu tuh cuma 10% loh dari keseluruhan manusia ini.
Dan 90%-nya itu yang tersembunyi, yang gak kelihatan. Ini manusia batiniah kita, ya, emosi kita, ya, perasaan kita, pikiran kita, mindset, bukan cuma apa yang ada dalam pikiran, tapi cara berpikir kita, value yang kita pegang, yang kita percayai, apa yang kita percayai sebagai belief. Nah ini yang menguasai apa yang keluar, ya, yang muncul 10% yang dilihat orang banyak, yang didengar orang banyak tentang kita, asalnya dari sini. Makanya kenapa firman Tuhan, Paulus naikkan doa supaya Roh Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita di dalam batin. Di sini PR besarnya itu manusia batiniah kita. Masalahnya adalah naturnya manusia itu berdosa. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka kita semua sebetulnya bawaannya itu adalah berdosa. Ya. Contohnya ya, kalau kita punya luka di hati karena penolakan, mungkin dari kecil kita nggak dianggap sama orang tua, nggak dianggap sama keluarga, maka kita punya kepercayaan, ya, punya belief bahwa orang tuh nggak ada yang suka sama saya, orang nggak ada yang mau terima saya. Dan karena kita punya belief itu, maka sedikit banyak kita akan berpandangan bahwa Tuhan juga nggak mau terima saya. Siapa yang mau terima saya? Karena ada pengalaman-pengalaman dalam manusia batiniah itu. Makanya perlu diperbaharui, perlu ditebus. Ya. Nah akhirnya perilaku kita kalau misalnya punya belief yang seperti itu, perilaku kita jadi orang yang menarik diri, jadi orang yang negatif sama orang lain. Itu outcome-nya yang 10%-nya. Ya. Dan kita percaya bahwa keputusan-keputusan kita, pilihan-pilihan kita itu juga keluar dari apa yang kita percayai. Ya, Yehezkiel 36 ayat 27 berkata, rohku akan kuberikan diam di dalam apa saudara? Batinmu. Ini saya baru waktu saya nyiapin ini, pantesan. Dari dulu saya nggak pernah, kenapa di dalam batin ya, kenapa nggak ditulis dalam hati ya? Kok roh Tuhan gak di dalam hati ya? Waktu saya persiapkan ini saya baru terbuka, baru gitu. Oh pantesan. Waktu kita percaya kepada Yesus, Tuhan berjanji. Tuhan sudah memberikan rohnya dalam batin kita, dalam manusia batiniah kita. Untuk apa? Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Karena roh Tuhan menguasai manusia batiniah kita, ini yang mendrive manusia lahiriah kita itu. Nah yang luar biasanya Paulus ini menyebutkan bukan hanya dikuatkan. Saya pikir kenapa ya? Kok Paulus spesifik doainnya tuh semoga engkau dikuatkan dan diteguhkan oleh roh. Kenapa dikuatkan dan diteguhkan? Saya renungkan kalau hanya kuat itu bicara soal ketahanan kita menghadapi faktor-faktor eksternal. Ya, kenapa manusia batiniah kita tuh perlu dikuatkan oleh Roh Kudus supaya waktu kita menghadapi pencobaan, hal-hal yang di luar kendali kita, seperti kemarin ya pandemi, nggak ada yang bisa berkuasa kan atas itu, not even ourselves. Hal-hal yang terjadi secara eksternal, masalah yang terjadi di luar diri kita bisa kuat. Kita nggak akan mudah kecewa dan meninggalkan Tuhan. Kita nggak akan mudah lemah imannya. Lalu kenapa perlu diteguhkan? Teguh itu bicara soal internal, pendirian. Nggak ada hal-hal internal yang bisa menggoyahkan iman kita dalam Kristus. Makanya perlu pekerjaan Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan batin kita. Amin. Nah waktu Roh Kudus bekerja seperti itu, maka kita jadi manusia yang penuh. Bukan kuat ya, tapi penuh. Karena kita gak selalu kuat, betul kan? Ini yang Tuhan kerjakan, Tuhan melayani kita dengan menguatkan dan meneguhkan manusia batin kita oleh rohnya. Sehingga
Kristus diam di dalam kita dan menguasai hati dan pikiran kita. Jadi yang menguasai hati dan pikiran kita bukan luka-luka kita, bukan pengalaman masa lalu kita, bukan pengalaman masa kecil kita, bukan sok taunya kita ya tentang prinsip-prinsip hidup, bukan pengalaman kita dengan teman-teman kita, tapi Kristus sendiri dengan kebenarannya. Dan kita berakar dan berdasar dalam kasih-Nya. Dan yang kedua, Tuhan melayani kita saat kita memahami dan mengenal kasih Kristus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Untuk mengenal dimensi kasih Kristus secara utuh, kita perlu memandang kepada salib. Saudara lihat ya, salib itu kan dimensinya dia ada lebar, ya, ada panjangnya. God's love is wide enough to include every person. Kasih Kristus, kasih Allah tersedia untuk semua orang. Semua orang, katakan sama saya, semua orang. Semua orang. Bukan hanya untuk orang Kristen, bukan hanya untuk orang percaya, bukan hanya untuk orang yang melayani Tuhan. Kasih Tuhan tersedia untuk semua orang. God's love is wide enough to include every person. God's love is long enough to last through all eternity. Kasih Allah itu tidak berkesudahan. Waktu kita gagal, waktu kita jatuh dalam dosa sekalipun, kasih Allah tetap ada loh buat kita. Waktu kita berhenti mengasihi Tuhan, Tuhan gak pernah berhenti mengasihi kita. God's love is high enough, salib itu menjulang tinggi. And God's love is high enough to take us to heaven. Kasih Allah yang begitu tinggi, mengatasi segala dosa manusia, mengatasi segala kelemahan manusia. Sehingga ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Sehingga kita beroleh pengampunan. Kita dijadikan benar oleh Tuhan. Dan beroleh hidup kekal di dalam Yesus. Kita bisa menikmati anugerah. Saudara ada saat ini, saudara bisa renungkan gak saat ini? Saudara ada di sini, duduk di sini, dalam keadaan baik. Bukankah itu anugerah Tuhan? And God's love is deep enough to reach the worst sinner. Kasih Allah menjangkau semua orang berdosa. Bahkan orang yang mungkin di mata kita gak layak untuk diampuni. Kalau engkau merasa dosamu terlalu bejat, kesalahanmu terlalu banyak, dengar kabar baik ini. Tuhan sayang sama kita semua. Bahkan karena sayangnya dia mau menyelamatkan kita dari dosa-dosa itu. Dia mau melepaskan kita dari dosa-dosa dan kesalahan kita. And God even uses your mistake. Saya baca renungan ini satu kali, Nicky Gamble. God even uses your mistake. Even though things may seem very difficult for us to understand now, God is working out His loving purposes in the world. Kita mungkin gak paham apa yang kita alami. Kita mungkin gak paham dengan semua kejadian di dunia ini. Kenapa sih ada perang, kenapa ada pandemi, banyak pertanyaan besar. Kenapa terjadi ini itu, kita gak punya jawabannya. Tapi yang satu kita tahu, tujuan Tuhan itu selalu menunjukkan kasih-Nya. His purpose is always loving purposes. Dan waktu kita dalam hidup kita pribadi, kita mengalami kegagalan, kejatuhan, kita buat kesalahan, salah pilih, salah ambil keputusan. God even uses your mistake. Dia menenun semua yang ada dalam hidup kita, kesalahan-kesalahan kita, luka-luka hati kita. Dia menenun pengalaman-pengalaman yang baik, pengalaman-pengalaman yang buruk. Dia tenun semuanya jadi sesuatu yang indah. Jadi dalam segala hal, setiap hari hidup kita, izinkan Tuhan melayani kita.
dengan kita mengalami kasih-Nya. Nah, dengan demikian maka yang ketiga adalah kita dipenuhi seluruh kepenuhan Allah. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, dipenuhi kepenuhan Allah ini artinya bukan wow kita dipenuhi, kita jadi rohani banget gitu terus jadi peka. Kita jalan bayangan kita orang langsung tumbang gitu, enggak. Gitu. Atau kita jadi peka, kamu lagi gak punya duit ya. Tuhan bilang Tuhan mau kasih kamu uang 100 juta, bener ya? Bukan gitu saudara, kepenuhan Allah tuh gak gitu. Ya, kepenuhan Allah tuh artinya gini, kita berjalan dengan Allah, hidup dalam Allah setiap waktu. Dan seluruh keberadaan Allah, kasih-Nya, hatinya, pikirannya, firman-Nya, perlindungannya, pengampunannya, kekuatannya, hikmat-Nya, kelembutannya, kemuliaannya, kekudusannya, kebenarannya, itu yang memenuhi kita. Itu namanya dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Waktu kita dipenuhi maka manusia rohani kita, manusia batiniah kita dipenuhi oleh kebenaran, oleh Allah sendiri. Nanti yang keluar waktu kita melayani dari kepenuhan Allah. Bukan dari bocel-bocelnya luka kita, bukan dari pikiran negatif kita, bukan dari kekurangan kita. Karena apa? Karena artinya melayani pada dasarnya itu adalah membawa hadirat Tuhan di tengah dunia ini. Bahwa hadirat Tuhan itu bukan berarti wow kita habis doa nih, tadi habis saat teduh. Wah hadirat Tuhan luar biasa, terus begitu keluar kita langsung jadi bisa lihat apa itu kayak tadi ya, jadi kayak cenayang. Kita bawa hadirat Tuhan di tengah dunia itu lewat apa? Karakter kita. Dan waktu kita bawa hadirat Tuhan di tengah dunia ini, di tengah konflik, di tengah kebutuhan orang-orang di sekitar kita, maka kita akan melayani keluar dari kepenuhan kita. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita melayani bukan lagi mengandalkan pengalaman kita. Oh, aku mau melayani dong, aku bisa nyanyi soalnya, jadi aku mau jadi singer. Aku mau melayani dong, aku tahu nih soal multimedia gitu, bisa deh melayani. Enggak salah saudara, tapi bukan karena itu. Kita melayani karena kita sudah dipenuhi oleh kepenuhan Allah itu. Makanya dengan sendirinya kita mau melayani. Tentu saja dengan apa yang ada pada kita. Dan kita melayani tanpa mencuri kemuliaan Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saya tutup dengan ini ya saudara. Hati-hati dengan prinsip bayar harga. Wah, saya nih bertobat loh. Dulu waktu masih belum menikah, pokoknya biasanya muda-muda gitu. Zaman dulu tuh dalam pemuritan tuh, ayo bayar harga gitu ya. Bangun lebih pagi, melayani, bayar harga. Dulu bisa pelayanan dari malam minggu tuh nggak pernah bisa punya kehidupan sendiri gitu ya, sama keluarga sendiri. Tapi lama-lama saya belajar ya, kita tuh nggak bisa loh bayar harga. Saudara mau bayar harga apa? Waktu. Saya bayar harga nih waktu. Saya sibuk banget tapi saya mau sediain waktu buat pelayanan. Ini saya bayar harga. Sekarang saya tanya, yang kasih waktu kamu siapa? Terus kita berani bilang kita bayar harga nih Tuhan, aku kasih waktuku. Padahal yang ngasih waktu siapa? Tuhan. Kita bilang bayar harga nih, keuanganku lagi pas-pasan tapi aku mau nabur. Bayar harga. Yang kasih berkat siapa? Masih berani bilang bayar harga? Kita bilang bayar harga nih tenagaku, aku capek tapi aku melayani Tuhan. Melayani teman-teman. Yang kasih kita kesehatan, kekuatan siapa? Tuhan. Jangan curi kemuliaan Tuhan waktu kita melayani orang lain. Karena kita tahu semuanya ini asalnya dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Amin.